Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Parisi Novel bagian 1296. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Membuat semua orang yang hadir berubah warna. Tapi palu perang yang dipegang oleh penguasa Tianhe tampak seperti sambaran petir dalam sekejap itu menyambar. Kedua cahaya palu perunggu itu dengan cepat membombardir banyak rantai antar langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Dan kekuatan yang kuat pun bertabrakan di langit. Penguasa Tianhe yang memegang kedua palu perang itu langsung terbang mundur. Dan Sengong Supreme juga terbang mundur jauh terus-menerus. Sebelum kemudian dia bisa menstabilkan sosoknya. Luar biasa, cahaya ilahi melintas di mata penguasa Tianhe. Itu benar-benar dapat menghalangi gerakanku. Hahaha, tidak heran dia begitu sombong, kata penguasa Tianhe. Oke, datang dan terima jurus keduaku ini. Jurus keduaku ini adalah kekuatan gaib tertinggi yang aku ciptakan, kata penguasa Tianhe. Sebuah suara dari penguasa Tianhe itu langsung menembus langsung ke dalam pikiran Sengong Supreme. Boom, ada ledakan. Jiwa Sengong Supreme menjadi rusuh. Kemudian penguasa Tianhe berpindah lagi. Diam-diam bayangan megah sungai besar mengalir langsung ke Sengong Supreme. Ledakan bersamaan dengan palu perunggunya, dunia sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah Sengong Supreme berada di dalam sungai besar. Apakah ini domain Tianhe yang terkenal itu? Kata Sengong Supreme. Dia sedikit terkejut. Penguasa Tianhe sangat kuat. Dia paling terkenal karena dunia Tianhe-nya yang membentuk tanah Tianhe yang mengerikan, mengepung musuh. Di dunia Tianhe ini, kekuatan musuh akan melemah, namun kekuatannya sendiri akan meningkat. Ledakan membawa kekuatan mengerikan dari Tianhe yang tak ada habisnya. Palu perang seperti dua dunia itu langsung menghantam ke arah Sengong Supreme. Hancurkan untukku, kata Sengong Supreme. Dia menggertakkan giginya dan menyapanya secara langsung. Aula harta karun melayang di atas kepalanya, bermekaran dengan cahaya pelangi. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan langit yang penuh rantai dengan cepat bergabung juga tersapu, dan seluruh dirinya seperti dewa perang yang sama menyerang dengan kuat. Boom! Sengong Supreme merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan tumbukan yang kuat menghantam rantai aula harta karunnya, dan kemudian diteruskan ke aula harta karun melalui rantai tersebut. Namun setelah dua lapis melemah, tidak ada ancaman lagi. Namun dampaknya tetap membuat Sengong Supreme mundur langsung ke belakang, membenturkan, dan kekosongan di belakang Sengong Supreme pun hancur. Namun Sengong Supreme masih bisa melawan dan memblokirnya. Apa Anda memblokirnya lagi? Kata penguasa Tianhe seraya menatap Sengong Supreme. Matanya serius, dan kekuatan Sengong Supreme ini melebihi ekspektasinya. Bukankah baru beberapa waktu yang lalu Sengong Supreme menerobos ranah Supreme? Tampaknya istana di atas kepalamu juga seharusnya merupakan eksistensi yang tidak lemah dalam harta karun tingkat Supreme. Jika tidak, mustahil untuk menahan seranganku, kata penguasa Tianhe. Dia segera menatap istana di atas kepala Sengong Supreme. Istana itu memancarkan aura menakutkan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya semakin melemah di saat melewati istana ini. Yah, itu memang harta karun tertinggi yang tidak lemah, kata Sengong Supreme. Dia juga memandang penguasa Tianhe, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Apa yang kamu bercanda? Ini adalah harta karun tertinggi yang diturunkan oleh pengrajin kuno kepadanya. Tetapi ini juga adalah harta karun tertinggi terbaik. Apa yang bisa dibandingkan hanya dengan palu perunggu milik penguasa Tianhe? Dalam hal harta karun, Sengong Supreme tidak takut kepada siapapun. Kedua gerakan telah berlalu. Sekarang tinggal gerakan ketiga, kata Sengong Supreme. Dia berkata dengan bangga. Dua jurus pamungkas dari penguasa Tianhe gagal untuk memenangkannya. Itu hanya melukainya, dan juga lukanya masihlah sangat ringan. Pada levelnya, cedera seperti itu bukanlah apa-apa. Dapat dikatakan bahwa serangan penguasa Tianhe sebelumnya tidak mengancamnya. Mendesis, saat ini banyak orang yang menonton di kejauhan, semuanya menghirup udara dingin.
dua gerakan, tetapi penguasa Tianhe bahkan belum bisa memenangkan Senggong Supreme. Bukankah Senggong Supreme ini itu baru saja menerobos Lana Supreme? Tapi bagaimana itu bisa begitu kuat? Sekte Tianyuan itu merupakan kekuatan tertinggi dari ras manusia. Bos dari Sekte Tianyuan mereka merupakan seorang veteran Tianjun, raja raksasa, tidak lebih lemah dari penguasa Sekte Tianyuan dan bahkan dekat dengan penguasa Tianhe. Itu sebabnya mereka begitu sombong dan sombong sebelumnya. Orang-orang dari Sekte Tianyuan sombong karena memiliki modal untuk sombong, tapi sekarang mereka ketakutan. Jika Senggong Supreme ini benar-benar dapat menahan serangan dari penguasa Tianhe, bukankah itu berarti dia juga dapat menghentikan serangan dari pemimpin Sekte Tianyuan mereka? Jika ini masalahnya, maka dia sebelumnya telah salah menyinggung Senggong Supreme. Baiklah, kamu bisa menghentikan dua gerakanku. Kamu cukup membuatku menganggapnya serius. Tapi gerakan ketiga ini tidak semudah untuk ditolak seperti gerakan sebelumnya, kata penguasa Tianhe. Lalu kemudian, boom, napas mengerikan muncul dari penguasa Tianhe. Samar-samar di belakang penguasa Tianhe yang menjulang tinggi, Tianhe yang sangat besar muncul. Tianhe ini luas dan tak terbatas, sepertinya dapat menutupi seluruh alam semesta. Begitu Tianhe ini keluar, itu berguncang selamanya dan alam semesta pun bergemuruh. Orang ini sepertinya tidak lemah, dia sebenarnya mengolah tubuh di luar hukum, sungai darah dengan beberapa metode yang mirip denganmu, kata leluhur naga di dalam cakram Gyeongkyeong. Dia berkata sambil tersenyum kepada leluhur sungai darah. Ya, memang sedikit mirip, menggabungkan tubuh fisik dengan khazanah hukum untuk membentuk tubuh di luar hukum. Tianhe itu abadi, dan dagingnya abadi, tetapi dibandingkan dengan sungai darahku, itu masih tertinggal jauh, tidak berada pada level yang sama sekali, kata leluhur suci sungai darah. Dia tersenyum dengan jijik. Selama aku mendapatkan kembali 1% kekuatanku, aku bisa menelannya dalam satu gigitan, kata leluhur suci sungai darah. Badan di luar hukum, kata Kincen. Dia bertanya-tanya. Kemudian leluhur suci sungai darah pun menjelaskan, Tuanku, tubuh di luar hukum menggunakan harta khusus untuk membawa jiwa dan membiarkan jiwa menyatu dengan harta karun itu. Jika harta karun itu abadi, maka jiwa tidak akan mati. Apakah ada metode seperti itu? Kata Kincen. Mendengarnya dia cukup tercengang. Ya, ini hanya karena tubuh daging dari beberapa ras tidak cukup kuat. Jadi metode yang saya temukan terlalu jauh tertinggal ketika bawaan dilahirkan dalam kekacauan sungai darah untuk tampil secara spiritual, kata leluhur sungai darah dengan bangga. Sementara saat ini di sisi lain, napas penguasa Tianhe telah sepenuhnya terkunci kepada Senggong Supreme. Tiba-tiba semua orang menahan napas karena mereka semua ingin tahu jurus utama dari penguasa Tianhe ini, yang merupakan jurus pamungkasnya. Seberapa kuatkah jurus pamungkas dari penguasa Tianhe ini? Saat ini penguasa Tianhe mundur dan langsung bergabung ke dalam Tianhe yang luas. Ledakan, seluruh sungai Tianhe berubah menjadi raksasa. Tingginya miliaran kaki menjulang tinggi di dunia ini. Sepasang palu perang besar meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya perunggu ini sangat menyilaukan, menyelimuti segalanya. Lebih kuat dari kecerahan miliaran bintang. Gemuruh, kekuatan kedua palu perang itu meroket dan tiba-tiba jatuh. Palu perang itu langsung menjadi kabur. Sebuah sungai yang sangat mempesona mengalir melintasi alam semesta. Aliran sungai yang terang dan mempesona tampak lambat tetapi telah mencapai ke arah Senggong Supreme. Ledakan, sungai yang tampak lambat dan cerah membuat Senggong Supreme seolah-olah menghadapi tsunami alam semesta. Rusak, kata Senggong Supreme. Dia bahkan saat ini merasa putus asa di saat menghadapinya. Dia dengan tegas mengusir emosi negatif putus asa ini. Karena ini bukanlah serangan jiwa, tetapi serangan yang sempurna sampai tingkat tertentu yang membuat orang merasa putus asa dan putus asa. Tentu saja Senggong Supreme sangat bertekad. Dia langsung mengusir emosi negatif putus asa ini dan lalu sepenuhnya mempromosikan ruang harta karun di atas kepalanya. Boom, aula harta karun bergetar hebat, meledak dan dunia berguncang menutupi Senggong Supreme. Senggong Supreme benar-benar diledakkan ke belakang, tetapi pada akhirnya Senggong Supreme berhasil menahan gerakan ketiga dari penguasa Tianhe. Namun sangat disayangkan bahwa 1% dari sumbernya telah hilang. Senggong Supreme memiliki gelombang besar di hatinya. Dia benar-benar terkejut, tetapi dia menggunakan aula harta karun untuk menahan gerakan ini terlebih dahulu dan kemudian mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan.
kehilangan 1% dari sumber aslinya jika tidak ada aula harta karun, tetapi diganti dengan harta karun supreme biasa. Saya khawatir Shengong Supreme akan kehilangan setidaknya 1/10 dari asal-usulnya. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak banyak sumber 1/10, tapi sangatlah menakutkan jika ahli Supreme kehilangan 1/10 dari sumbernya. Ini sama dengan mengatakan bahwa satu gerakan dapat melukainya dengan secara serius. Beberapa trik tidak bisa membuatnya terjatuh dan terbantai. Shengong Supreme terkejut, tetapi Shengong Supreme tidak tahu bahwa saat ini penguasa Tianhe bahkan lebih terkejut lagi. Apa? Penguasa Tianhe yang tadinya sangat tenang, saat ini dia benar-benar terkejut. Dia sekarang berdiri di tempat yang tinggi di antara yang tertinggi. Yang pertama, dia dianggap sebagai yang tertinggi yang menjadi terkenal sejak awal. Kedua, dia telah mengembangkan tubuh di luar hukum. Kekuatan supernatural tertinggi yang khusus dalam hal kekuatan tempur sangat menakutkan untuk disebut sebagai ahli supreme. Dan kedua trik hebat ini digabungkan menjadi satu, nampaknya sederhana, namun nyatanya dua kekuatan magis yang menakutkan digunakan secara bersamaan, dan kekuatan tersebut menyatu dalam satu trik. Betapa kuatnya itu! Dengan dia memiliki trik ini, itu membuatnya benar-benar berkuasa di alam semesta dan menjadikan dirinya posisi khusus di tim penegak hukum. Dia adalah pemimpin dalam tim penegak hukum Dewan Ras Manusia, karena dia punya sarana dan ancaman untuk benar-benar bisa membuat ahli supreme jatuh di tangannya. Namun kini dengan jurus terkuatnya dia gagal melukai Shengong Supreme secara serius. Bahkan napas Shengong Supreme hanya melemah sedikit, hanya 1%. Bahkan itu tidak terlalu melemah. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Penguasa Tianhe terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa Shengong Supreme memiliki aula harta karun. Itu yang merupakan harta karun tertinggi tingkat atas, dan juga banyak harta karun di tubuhnya. Ditambah lagi sebagai master pemurni, tubuh Shengong Supreme jelas merupakan kategori tertinggi yang menakutkan. Beberapa faktor ditumpangkan jika dia tahu bahwa dia dikalahkan oleh harta karun tertinggi. Penguasa Tianhe mungkin akan merasa lega, tetapi dia tidak tahu bahwa Shengong Supreme memiliki harta karun tingkat supreme tertinggi. Apa nama trik ini? Kata Shengong Supreme. Di kejauhan dia mengeluarkan suaranya. Pemusnahan di bawah sungai, kata penguasa Tianhe. Luar biasa, sangat kuat. Saya mengaguminya, kata Shengong Supreme. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Shengong Supreme sangat mengaguminya. Dia dapat memblokir 3 gerakan. Jurus pertama dan kedua dia bisa menggunakan aula harta karun untuk memblokirnya. Tetapi jurus ketiga ini, meski ada harta karun tertinggi, dia bisa terluka dan kehilangan 1% dari sumber aslinya. Jika bukan karena aula harta karun, dia pasti akan sangat berbahaya kali ini. Seperti yang diharapkan sebagai penguasa Tianhe, kata Shengong Supreme. Dia diam-diam menghela napas dalam. Kamu dapat memblokir semua trikku dan lukamu sangat ringan. Selanjutnya kamu pergilah ke Dewan Ras Manusia. Sementara tim penegak hukum sekarang tidak akan menyerangmu lagi, kata penguasa Tianhe. Saya sudah memberitahu beritanya, tetapi jika Anda tidak pergi ke Dewan Ras Manusia, lain kali tim penegak hukum saya akan mengambil tindakan. Saya khawatir. Saya tidak akan pernah menyerah. Saat itu, saya tidak akan mudah berbicara santai seperti hari ini, kata penguasa Tianhe seraya menatap Shengong Supreme lalu berkata lagi. Trik sebelumnya bukanlah trik terkuat saya. Setelah trik terkuat saya dilakukan, asal saya sendiri juga akan rusak. Kalau begitu, pada waktu itu, kamu tidak akan seberuntung ini. Dan juga, kata penguasa Tianhe, dia tiba-tiba mengirimkan transmisi suara kepada Shengong Supreme. Tindakan tim penegak hukum kali ini diperintahkan oleh Dewa Leluhur. Saat Anda pergi ke Dewan Ras Manusia, perhatikanlah. Dewa Leluhur tidak akan semudah seperti yang saya bicarakan, kata penguasa Tianhe. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan sungai surga yang tak ada habisnya. Dan pada saat yang sama, sosoknya berubah menjadi sinar cahaya dan langsung terbang dari sana. Terima kasih, kata Shengong Supreme seraya melengkungkan tangannya memberi hormat kepada penguasa Tianhe. Penguasa Tianhe ini jelas tidak ingin menjadi musuh dengan dirinya sendiri. Dan akhirnya penguasa Tianhe mengingatkan dirinya bahwa dia ini adalah perintah dari Dewa Leluhur. Sedangkan Dewa Leluhur itu adalah sosok manusia purba setingkat pemimpin sejati. Ada banyak orang kuat setingkat ini dalam ras manusia purba. Namun sangat disayangkan bahwa selama perang pertama zaman kuno,
Umat manusia purba tiba-tiba tertangkap basah oleh iblis yang berlatih dengan ras kegelapan. Selain itu, orang-orang kuat dalam umat manusia tidak sempat bereaksi, yang secara langsung menyebabkan banyak orang kuat berjatuhan waktu itu. Umat manusia pun terus mundur dan terus bertahan. Dalam proses ini, dewa leluhur menjadi eksistensi setingkat pemimpin umat manusia. Namun kemudian, kebangkitan Xiaoyao Supreme membuat keberadaan dewa leluhur dipertanyakan. Tuan Tianhe, Tuan Tianhe, para ahli Tianjun dari tim penegak hukum lainnya buru-buru berteriak. Kenapa? Apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Kata penguasa Tianhe. Dia menoleh dan memandang mereka semua. Kami, orang-orang kuat dari banyak tim penegak hukum itu tampak getir. Pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya, tak berdaya. Mereka tidak melihat ke arah Shen Gong Supreme, tetapi mereka hanya bisa segera pergi dari sana bersama penguasa Tianhe. Tuan Tianhe, kata Shen Gong Supreme. Dia bergumam di dalam hatinya. Dan Shen Gong Supreme memahami kesenjangan antara dirinya dan kekuatan menengah Supreme. Setidaknya ahli teratas setingkat penguasa Tianhe belum bisa mempermalukannya. Suara melesat, Shen Gong Supreme berbalik dan dia terbang langsung menuju ke arah Qin Chen. Tuan Shen Gong Supreme, kata Qin Chen. Dia terbang dan memberi hormat. Kamu telah melakukan banyak hal tentang surga, kata Shen Gong Supreme seraya memandang Qin Chen sambil tersenyum. Dan setelah melihat sekeliling, dia merasakan napas pada tubuh Qin Chen dan tiba-tiba tersenyum. Kamu benar-benar berhasil menerobos. Ya, terima kasih kepada Shen Gong Supreme, kata Qin Chen. Dia juga tersenyum. Kalian berdua juga telah membuat terobosan, itu lumayan, kata Shen Gong Supreme seraya memandang Ji Wuxu dan Ji Ruyu lagi. Kebetulan saya telah kehilangan dua wakil pemimpin Tianzhuo. Dan jika kalian berdua bersedia, kalian berdua dapat mengambil posisi tersebut, kata Shen Gong Supreme. Wakil pemimpin Tianzhuo, kata Ji Wuxu dan Ji Ruyu. Mereka berdua benar-benar tercengang. Ya, kamu bisa melakukannya. Seolah mengetahui keraguan di hati mereka, Shen Gong Supreme lalu tersenyum dan kemudian menatap Master Pedang Abadi. Ini pasti dari papilun pedang Tongtian kan? Kata Shen Gong Supreme. Ya, Junior adalah Master Pedang Abadi. Saya telah melihat Tuan Shen Gong Supreme, kata Master Pedang Abadi. Dia buru-buru memberi hormat. Harta karun tertinggi melebur ke dalam tubuh dan itu juga merupakan jalur tubuh di luar hukum. Tampaknya ada orang yang berhasil di papilun pedang Tongtian, kata Shen Gong Supreme. Dia tersenyum dan sekilas terlihat jelas bahwa tubuh Master Pedang Abadi adalah harta karun tertinggi. Papilun pedang Tongtian tidak lebih lemah dari keberadaan Tianzhuo di zaman kuno, dan harta karun papilun pedang Tongtian sangat luar biasa. Senior, bagaimana badan di luar hukum ini harus berkultivasi? Junior belum sepenuhnya mengerti. Saya tidak tahu apakah senior, kata Master Pedang Abadi. Dia buru-buru bertanya. Shen Gong Supreme di depannya adalah seorang pria bertubuh besar. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan sebaik itu, maka itu akan sangat disayangkan. Apakah kamu bertanya padaku? Shen Gong Supreme memutar matanya. Bukankah senior leluhur pedang mengajarimu? Benar sekali, Shen Gong Supreme memanggil senior kepada leluhur pedang. Belum lagi dia sudah menjadi ahli teratas tingkat supreme. Bahkan jika dia menjadi ahli teratas tingkat supreme tingkat tinggi, ketika dia melihat leluhur pedang maka dia harus menyebutnya sebagai senior. Pada zaman kuno, leluhur pedang adalah orang sakti yang setingkat dengan nenek moyang Tianzhuo. Pada saat itu, Shen Gong Supreme hanyalah seorang anak laki-laki yang membakar api. Tentu saja yang lebih penting adalah kontribusi papilun pedang Tongtian bagi umat manusia. Karena sebenarnya dengan kekuatan leluhur pedang pada saat itu, leluhur pedang sebenarnya bisa saja melarikan diri. Dan tidak akan ada seorang pun waktu itu yang bisa menghentikan leluhur pedang. Tetapi demi umat manusia, leluhur pedang dia rela mati bersama iblis dan ras kegelapan dan menekan Raja Kegelapan. Dia menekan Raja Kegelapan sendirian selama ratusan juta tahun. Hal itu saja cukup untuk dikagumi oleh siapapun. Ini, Master Pedang Abadi merasa malu. Tuan leluhur pedang berkata padaku bahwa aku harus menyadarinya sendiri, kata Master Pedang Abadi. Oh, kata Shen Gong Supreme. Dia mengangguk. Saya mengerti, karena senior leluhur pedang tidak mengambil jalan di luar hukum. Itu sebabnya dia tidak bisa mengajarimu. Jadi, kamu bisa bertanya padaku. Karena ini sederhana sekali. Tubuh di luar hukum sebenarnya adalah proses penggabungan tubuh dan harta.
apakah menurut Anda tubuh manusia atau harta karun lebih cocok untuk perpaduan jiwa? Tanya Shen Gong Supreme. Selain itu, Qin Chen dan yang lainnya juga melihat ke sana, karena pertanyaan ini cukup menarik. Alam adalah tubuh manusia, kata Master Pedang Abadi. Mendengar jawaban Master Pedang Abadi, Shen Gong Supreme tiba-tiba tersenyum dengan ekspresi bahwa dia akan menjawab seperti ini. Apakah Junior salah mengatakannya, kata Master Pedang Abadi. Namun Shen Gong Supreme hanya tersenyum. Lalu saya bertanya kepada Anda, mengapa setelah mayat dibangkitkan ratusan juta tahun, tidak akan melahirkan jiwa, tetapi harta? Jika dibesarkan sama ratusan juta tahun, semangatnya akan melahirkan jiwa, kata Shen Gong Supreme. Hal ini benar-benar masalah. Jiryu dan Jiwuxu juga merutkan kening. Memang ketika harta dikandung mudah untuk melahirkan jiwa. Beberapa harta surga dan bumi seperti surga dan api secara alami akan melahirkan kebijaksanaan spiritual. Bahkan harta yang dimurnikan esok juga akan melahirkan roh instrumen. Namun bagaimanapun cara jenazah dibangkitkan tidak mungkin melahirkan kebijaksanaan spiritual baru. Ya, ini sebabnya. Shen Gong Supreme tiba-tiba tersenyum dan lalu memandang Qin Chen. Qin Chen, kamu pasti tahu kan jawabannya? Qin Chen kemudian berkata, harta dapat melahirkan kebijaksanaan spiritual. Faktanya, itu karena kehamilan. Yang kuat selalu menggunakan jiwa dan kekuatan untuk memeliharanya secara alami. Lalu transformasi terjadi. Dan roh langit dan bumi seperti api langit adalah sama. Meski belum pernah ada orang kuat yang mengandungnya, tapi langit dan bumi akan mengandungnya. Oleh karena itu, kelahiran harta karun mempunyai hubungan tertentu dengan mereka dan juga berkaitan dengan pemeliharaannya. Adapun mayat, siapa yang akan mengandung mayat? Jika dikandung selama ratusan juta tahun, itu mungkin tidak akan bisa menjadi boneka mayat dan melahirkan kesadarannya sendiri, kata Qin Chen dengan ringan. Hah, sungguh, apakah benar? Apakah itu benar? Kata Master Pedang Abadi. Dia membuka matanya dan memikirkannya dengan baik-baik. Hahaha, layak untuk menjadi pemimpin berikutnya dari Tianjiwo saya, kata Shen Gong Supreme. Dia tiba-tiba tersenyum. Karena yang dikatakan Qin Chen itu memang benar.